Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang Radio Network Optimization 2G GSM. Kelompok kami terdiri dari Aditya Widianti, Bagas Dwi Arifani, Dania Anggraini, Fakih Hatmatia Hendrayan, Sidki Nova Musyafa, dan Kiki Amelia. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan beberapa materi tentang GSM Overview, arsitektur jaringan GSM, proses optimasi jaringan GSM, tes pada jaringan GSM, dan tool software optimasi jaringan GSM. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Aditya Widianti. Oke, baik. Mas Novel, terima kasih. Yang pertama itu ada GSM Overview. GSM Overview itu yang pada awalnya adalah kependekan dari Grup Spesial Mobile, merupakan standar yang diterima secara global untuk komunikasi seluler digital. GSM berbeda dengan komunikasi bergerak generasi sebelumnya, dengan pensinyalan maupun space channel yang menggunakan data-data digital atau digital call quality. Untuk itu, GSM disebut juga dengan 2G atau Second Generation Mobile Communication. GSM didesain untuk beroperasi pada band frekuensi 900 MHz. Band frekuensi 900 MHz mempunyai frekuensi uplink 890 sampai 915 MHz dan berfrekuensi downlink 935 sampai 960 MHz. GSM yang awalnya hanya digunakan di Eropa meluas ke Asia dan Amerika. Di Amerika Utara, sebelum masuknya GSM, sudah berkembang teknologi lain yang menggunakan frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz, sehingga frekuensi ini tidak dapat lagi digunakan untuk GSM. Regulator telekomunikasi memberikan alokasi frekuensi 1900 MHz untuk implementasi GSM di Amerika Utara. Pada GSM 1900 ini, frekuensi yang digunakan adalah 1930 sampai 1990 MHz sebagai frekuensi downlink dan frekuensi 1850 sampai 1910 MHz sebagai frekuensi uplink. Spesifikasi lengkap tentang GSM 900, GSM 1800 dan GSM 1800 ada di tabel berikut. Selanjutnya materi yang kedua, GSM arsitektur yang akan dijelaskan oleh Dania sama Kiki. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang arsitektur GSM. Selanjutnya, next slide. Ya, arsitektur GSM. Arsitektur GSM secara garis besar terdiri dari 3 subsistem yang terkoneksi dan berinteraksi antar sistem dan dengan user melalui network interface. Subsistem tersebut adalah Base Station Subsystem atau BSS, kemudian Network and Switching System atau NSS, dan Operation Support Subsystem atau OSS. Gambaran secara umum arsitektur GSM terdapat pada gambar berikut. Ya, di sebelah kanan ini adalah arsitektur jaringan GSM yang akan dijelaskan satu persatu di slide berikutnya. Nah, secara umum arsitektur jaringan GSM dibagi menjadi ada Mobile Station MS, kemudian Base Station Subsystem atau BSS, Network Subsystem NSS, dan Operation and Support System OSS. Next. Yang pertama ada Mobile Station atau MS. Ini merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan, terdiri atas ME dan SIM card. Yang pertamanya ada mobile equipment atau ME atau biasa disebut handset. Ini merupakan perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver atau pengirim dan penerima sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Yang kedua ada Subscriber Identity Module atau SIM card. Ini merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan.
ME tidak akan dapat digunakan tanpa SIM card di dalamnya, kecuali untuk panggilan darurat. Kemudian ada bagian base station system. Base station system atau BSS terdiri atas BTS dan BSC. BTS ini Base Transceiver Station atau perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal. Kemudian ada BSC atau Base Station Controller. Ini perangkat yang mengontrol kerja PTS-PTS yang berada di bawahnya dan sebagai penghubung PTS dan MSC. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kiki Amelia. Silakan. Network Subsystem atau NSS terdiri atas Mobile Switching Center atau MSC yang merupakan sebuah network elemen sentral dalam sebuah jaringan GSM. MSC sebagai inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar seluler maupun dengan jaringan kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Kemudian Home Location Register atau HLR yang berfungsi sebagai sebuah database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan agar tersimpan secara permanen. Kemudian Visitor Location Register atau VLR yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi pelanggan. Selanjutnya, Authentication Center atau AUC yang diperlukan untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk memeriksa keabsahan pelanggan, sehingga pembicaraan pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Kemudian Equipment Identity Registration atau EIR yang memuat data-data pelanggan. Kemudian Operation and Support System atau OSS merupakan subsistem jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendalian. OSS atau Operation and Support System memiliki perangkat utama yang disebut OMC atau Operation and Maintenance Center, di mana OMC merupakan pusat pengendali jaringan yang mengontrol dan memonitor seluruh kejadian yang ada pada jaringan seluler, termasuk kualitas pelayanan yang disediakan oleh jaringan. Setiap elemen jaringan melaporkan status atau kondisi. Demikian bila terjadi kerusakan atau masalah, maka setiap kasus akan dilaporkan ke OMC berupa alarm secara otomatis, sehingga memudahkan untuk menentukan tindakan tepat yang akan diambil guna mengatasi masalah pada jaringan. Selanjutnya, proses optimasi jaringan GSM yang akan dijelaskan oleh Mas Fakih. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah proses optimasi jaringan GSM. Di sini sebelum kita memulai pembahasan tentang proses optimasinya, ada latar belakang tentang optimasi, kenapa dilakukan optimasi kepada jaringan 2G ini. Jadi pelanggan mengharapkan layanan yang optimal seiring pertambahan permintaan akan komunikasi bergerak, terutama pada layanan voice atau speech, dan secara tidak langsung tergantung pada faktor jangkauan area, kapasitas, dan kualitas jaringan. Agar faktor tersebut berfungsi optimal, PSC sebagai komponen utama harus diperhatikan beberapa elemen yang ada di dalamnya untuk memonitor level statistik dari PSC tersebut. Sehingga di sini ada tampilan tentang PSC Central Post Processor Load. Jadi pembahasan tentang PSC Central Post Processor Load
itu kaitannya ada dengan CPU atau Central Processor. Di PSC ini terdiri dari fungsi load control dan overload protection. Jadi PSC memiliki kontrol beban sebagai langkah pertama untuk mengurangi beban di CP atau CPU. Secara teori, suatu PSC dirancang untuk menjalankan CPU pada tingkat 95% terhadap beban rata-rata dengan memenuhi persyaratan delay. Maksud dari fungsi kontrol CPU beban atau overload adalah untuk menjaga beban di bawah 96% dan di atas 94%. Jadi untuk dapat menjaga beban tersebut, fungsi akan menolak atau menunda pekerjaan baru dalam situasi yang berlebihan ataupun overload. Nah, lalu lintas dan ONM atau Operation and Maintenance ini, pekerjaan akan ditolak dalam urutan prioritas terbalik. Nah, berikut prioritas dari PSC. Di prioritas 0 itu ada emergency call, ditangani oleh OFFMPH dengan parameter MISC. Prioritas keempat itu ada mobile terminated calls dan TRA allocation in TRC. Kelima ada normal mobile originating jobs, itu ada call, SMS, EMSI detect. Dan yang ke-9 ada GWRS channel allocation. 11 ada location update dan EMSI attack. 12 ada system information dan printouts. 13 ada ONM high priority dan 14 ada ONM low priority. Nah, dalam PSC ini salah satu sumber akses traffic terbesar adalah dari sisi MS ataupun mobile station. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi MS nanti kita tidak dapat mengabaikan resiko dari CPU mendapatkan kelebihan beban dengan terdapat paging yang dikirim dari MSC atau MS tadi. Nah, hal tersebut karena MSC atau MS perlu meluangkan waktu eksekusi untuk memproduksi setiap paging. Juga waktu eksekusi untuk menangani paging and rejecting dari jawaban MS pada paging yang rendah. Jika melebihi nilai warning, maka kualitas jaringan akan terganggu, terutama pada kualitas suara. Nah, prosesor load pada PSC ini jika sudah melebihi batas aman, ada beberapa langkah untuk mengurangi bebannya. Antara lain adalah melakukan setting beberapa parameter untuk mengurangi beban CPU, menghindari pengambilan data radio network optimization saat jam padat, rehoming traffic ke PSC lain, dan keempat ada penambahan PSC baru. Nah, ini sebagai gambaran dari CPU load. Jadi CPU load ini kerjanya agar optimal dijaga pada garis merah. Apabila dia telah melebihi garis merah ini, maka akan terjadi overload, sehingga menyebabkan perangkat dari atau kualitas dari jaringannya akan tidak optimal. Seperti itu. Nah, makanya proses optimasi ini menjaga bagaimana agar proses CPU load ini tidak lebih dari 96% dan tidak kurang dari 94%. Seperti itu. Nah, kinerja pada 2G GSM ini dapat ditentukan menggunakan parameter KPI atau Key Performance Indicator yang diperoleh dari data statistik Network Performance Management. Kemudian diolah menghasilkan grafik. Dari grafik tersebut dihasilkan gambaran kinerja jaringan pada masing-masing parameter sehingga analisis dapat dilakukan dengan melihat grafik yang dihasilkan. Parameter KPI yang diukur antara lain adalah yang pertama ada availability atau ketersediaan sebuah jaringan. Apakah jaringan tersebut bisa diakses oleh MS ataukah jaringan dapat menyediakan kanal untuk traffic terhadap TCH maupun SDCCH. Yang kedua ada accessibility atau seberapa bagus jaringan dapat diakses, penambahan jumlah traffic pada jaringan. Yang ketiga ada retainability, adalah seberapa bagus jaringan dapat dipertahankan sampai layanan tersebut diputus oleh MS. Yang berarti semakin berkurang nilai drop pada jaringan tersebut. Nah, untuk mengukurnya, itu ada yang pertama adalah menggunakan parameter traffic. Nah, parameter traffic ini ada TCH dan SDCCH. Untuk pada bagian TCH itu merupakan suatu parameter yang menunjukkan tingkat TCH yang digunakan oleh pelanggan
dalam satuan Erlang. Sedangkan untuk traffic SDCCH merupakan suatu parameter yang menunjukkan tingkat traffic SDCCH yang digunakan oleh pelanggan dalam satuan Erlang. Nah, pada presentasi ini kami mengambil penelitian yang diambil dari suatu penelitian oleh Pak Bonggari Widodo, di mana pada penelitian ini operator menggunakan tabel Erlang B. Hasil dari penelitian ini langsung berbentuk angka yang telah tergenerate oleh sistem database. Artinya nilai dari user yang sudah masuk langsung bisa dibaca menjadi sebuah traffic ataupun gambar grafik seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya, di mana PB ini merupakan probabilitas dari blockingnya. Dengan M adalah nomor dari identitas resource-nya, dari seperti server, line telepon, dan sebagainya, dan E adalah gelombang dari traffic yang diberikan dalam satuan Erlang. Nah, selanjutnya ada yang namanya drop parameter. Jadi di sini juga menggunakan parameter TCH dan SDCCH sebagai pengukurannya. Untuk TCH drop sendiri adalah suatu parameter yang menunjukkan tingkat kegagalan user dalam melakukan panggilan setelah berhasil dilakukan, namun berakhir tanpa pemutusan panggilan secara normal. Sedangkan parameter SDCCH drop merupakan suatu parameter yang menunjukkan tingkat kegagalan panggilan setelah berhasil menduduki kanal, namun belum mendapatkan kanal TCH. Dan ini adalah contoh perhitungan dari TCH drop rate, di mana di sini ada CDR dari total TCH yang di drop dibagi dengan TCH normalnya, ditambah DR yang datang, ditambah HO yang sukses, dan outgoing HO successes, di mana DR itu adalah directed retrieve atau percobaan langsung, AS adalah assignment success, itu percobaan yang berhasil, seperti itu. Selanjutnya ada SDCCH drop rate. SDCCH drop rate ini menghitung di mana SDCCH yang di drop dibagi dengan SDCCH yang di secara keseluruhan atau sizers, seperti itu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Noval. Lanjut ke yang keempat, drive test pada jaringan GSM yang akan dibawakan oleh Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Ya, terima kasih. Next. Drive test. Apa itu drive test? Drive test yaitu suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil pengukuran kualitas sinyal suatu jaringan. Drive test ini adalah bagian dari proses optimasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu jaringan dan mengembangkan kapasitas jaringan. Drive test dilakukan dengan menggunakan TEMS 8.04 atau dengan kepanjangan Test Mobile Software. TEMS ini dapat digunakan untuk menguji performasi jaringan maupun memonitor air interface pada jaringan seluler. Ya, gambar di sebelah kiri itu menunjukkan topologinya untuk drive test sendiri. Ya, next. Nah, jenis-jenis drive test. Pertama ada outdoor. Drive test yang dilakukan dengan berkeliling di area terbuka menggunakan kendaraan. Bisa mobil, bisa sepeda motor. Dan kedua itu ada indoor. Drive test yang dilakukan dengan berjalan di area tertutup. Dan biasa disebut walk test, seperti berjalan di dalam gedung, perkantoran, mall, dan sebagainya. Perangkat yang digunakan untuk software sendiri menggunakan TEMS, Test Mobile Software, dan untuk hardware-nya sendiri ada notebook, handset, dan GPS atau Global Positioning System. Next. Nah, koneksi perangkat pendukung drive test. Di sini ada gambar MS1 sebagai dial, digunakan
pada mode dedicate, yaitu mode di mana MS diatur untuk melakukan panggilan, baik itu short call, long call, ataupun data test. Mode ini berfungsi untuk membuat statistik tentang handover, drop call, dan lain-lain. Sedangkan untuk MS2 sebagai idle atau tujuan digunakan pada mode idle, yaitu mode di mana hanya berada pada posisi idle tanpa perlu melakukan suatu panggilan. Mode ini berfungsi untuk membuat statistik RX level. Hasil dari draft test menggunakan terms tersebut yaitu pertama ada serving cell, yaitu memuat informasi tentang BTS yang menangani MS. Diketahui dari BSIC, Base Station Identity Code, ARFCN, Absolute Radio Frequency Channel Number, yang diduduki oleh MS, serta kode area MNC, Mobile Country Code, dan MNC, Mobile Network Code. Yang kedua, dan serving cell and network board cell, memuat informasi tentang sel yang menangani MS dan 6 sel tetangga di sekitar MS yang memiliki sinyal terkuat. Yang ketiga, ada graphical presentation, mengamati level sinyal RX level, kualitas sinyal R equal, CRA, timing advance, TX power, BSIC, FVR dalam persen, dan SKI, spec quality index. Next. Selanjutnya ada dedicated channel. Informasi yang didapatkan dari dedicated channel adalah nomor kanal, nomor time slot, tipe channel, dan TDMA offset. Mode kanal, nomor subkanal, kanal hopping. Terus ada radio environment, terdiri dari informasi mengenai link radio, antara lain kekuatan sinyal dan kualitas sinyal kanal diterima, timing advance, level power transmisi, SQI, FVR, dan C2I. Next. Nah, ini parameter yang dihasilkan, yaitu ada RX level atau receive, pengukuran level daya pancar BTS yang diterima MS dengan satuan dBm. Saat indikator warna berubah menjadi merah, hal itu menandakan RX level daerah tersebut jelek dan dapat menyebabkan terjadinya drop call. Terus ada yang kedua, RX call, merupakan pengukuran yang dilakukan oleh mengetahui kualitas suara yang diterima MS. Performasi hasil pengukuran ditunjukkan dalam bentuk skala pengukuran, yaitu 0 sampai 7, di mana 0 menunjukkan kualitas yang baik dan 7 menunjukkan kualitas yang terburuk. Bisa dilihat di tabel sebelah. Semakin besar nilainya, semakin jelek kualitasnya, bernya. Next. Ada spec quality index, kualitas suara yang diidentifikasi dengan SQI akan berbeda-beda tergantung keadaan kanal dan spek code yang digunakan. Intinya pengukuran SQI lebih teliti dari sebelumnya. TA timing advance merupakan jarak antara MS dengan BTS. Semakin besar nilai timing advance, maka semakin jauh jarak antar MS dan BTS. Nilai timing double advance maksimum adalah 63, yang berarti jarak dalam satuan kilometer adalah 31 km. C2I words menunjukkan rasio carrier terhadap interferensi yang paling jelek untuk arah downlink saja. Jika menggunakan FA, SQI sudah cukup untuk mengatur kualitas sinyal. Proses pengukuran draft test. Yang pertama, pada saat memulai pengukuran harus dipastikan dulu untuk perangkatnya, GPS, notebook, software terms, dan headset dan telah siap untuk dioperasikan atau aktif. Yang kedua, pada saat pengukuran dimulai hingga selesai, GPS akan selalu memberi informasi koordinat bujur dan koordinat lintang di mana kendaraan berada. Yang ketiga, pada saat pengukuran di mana handset dalam keadaan aktif, maka handset akan mendeteksi BTS terdekat dan memperoleh sinyal, dan setelah sinyal terdeteksi, maka data-data yang terukur diekstrak secara real time pada tampilan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sidki Noval. Yang kelima, tool software optimasi jaringan GSM. Yang pertama ada software TEMS Investigation. TEMS Investigation merupakan versi TEMS yang digunakan untuk drive test jaringan GSM maupun untuk drive test 3G, sehingga banyak sekali parameter yang tersedia.
Parameter yang digunakan pada aplikasi TEMS ini ada beberapa. Ada map digunakan dari jalur drive test yang akan dilalui. Data-data tentang cell site, events, dan informasi-informasi yang lain ditunjukkan di sepanjang jalur yang berupa simbol-simbol. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri. Boleh lanjut. Current channel. Current channel berisi informasi tentang kanal yang sedang diduduki pada saat melakukan drive test. Jendela current channel terdiri dari time, menunjukkan waktu saat ini komputer. Format tersebut adalah hour, month, second. Kedua ada CGI, Cell Global Identity, MCC, Mobile Country Code 25 contoh 510 untuk Indonesia, MNC, Mobile Network Code, dan 00 hingga 99 dan LEC, Location Area Code, CI, Cell Identity, menunjukkan identitas sel yang sedang aktif. Patient Identity Code menampilkan terdiri dari sel yang sedang aktif. BCCH ARFCN Absolute Radio Frequency Channel of Broadcast Control Channel. Mode merupakan mode dari MS saat melakukan drive test. Ditampilkan berupa kode nomor seperti nomor service, idle mode, dedicated mode. TCH ARFCN Absolute Radio Frequency Channel of Traffic Channel hanya digunakan pada mode dedicated dan hanya untuk channel di mana tidak digunakan untuk ini, hanya untuk mode dedicated. 26. Channel type menunjukkan speed coder yang dipakai. Channel mode menunjukkan aktivitas pada kanal. Hanya dipakai untuk persinyalan, speech transmission, transmisi data. Sub-channel mode, nomor dari sub-channel yang dipakai di SDCCH atau TC frequency hopping atau tidak. Hopping frekuensi hopping, contohnya F1, F2, F3. MAIO, Mobile Allocation Index of Sleep, ketika menggunakan frekuensi hopping, menunjukkan awal dari frekuensi hopping. HSN, Hopkins number. Serving menampilkan sel yang sedang aktif. Serving cell beserta dengan BSIC, IRFCN, dan RX level. Radio parameter. RX left, tingkat kuat sinyal di penerima MS, tentang nilai dalam minus dB, semakin kecil nilainya maka semakin lemah sinyal yang diterima. RX qual, tingkat kualitas sinyal penerima di MS, diukur berdasarkan nilai bit error rate, terentang nilai antara 0 sampai 7. Semakin kecil nilainya maka semakin bagus kualitas sinyalnya. FER, frame erasure rate. SQI, speech quality index. SQI dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu bit error rate 29, frame error rate, data handover, TA, timing advance, merupakan jarak antara MS dengan BTS. Semakin besar nilai timing advance, maka semakin jauh jarak antara MS dengan BTS. Nilai timing advance maksimum adalah 63, yang berarti jarak dalam satuan kilometer adalah 31. Yang kedua ada software unit. Unit adalah suatu perangkat lunak dari komputer yang digunakan untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler. Unit mempunyai banyak sekali kegunaan, salah satunya digunakan untuk membuat perencanaan jaringan, mulai dari inisialisasi, desain, sampai dengan pemeliharaan jaringan dan optimalisasi. Fungsi dari unit. Desain jaringan. Unit dapat melakukan perhitungan propagasi radio dengan akurat, mendukung untuk hierarki jaringan, traffic modeling, perancangan frekuensi, ataupun
optimalisasi jaringan bisa digunakan dalam banyak teknologi seperti GSM, GPRS, Edge, CDMA, dan lain-lain. Arsitektur yang fleksibel, unit bisa digunakan oleh banyak user sekaligus untuk data sharing ataupun manajemen data dan integrasi dengan sistem IT yang lain. Modul perancangan transmisi microwave unit juga mendukung untuk membuat perencanaan transmisi microwave itu dengan menggunakan microwave planning module. Yang ketiga ada Ginetrack. Ginetrack adalah sebuah aplikasi untuk monitoring jaringan untuk dive test dan walk test pada perangkat yang beroperasi pada sistem iOS Android. Teknologi yang didukung pada aplikasi Ginetrack Pro adalah LTE, UMTS, GSM, CDMA, FDO, HSDPA. Pengukuran juga bisa dilakukan pada lokasi indoor dan outdoor. Informasi yang bisa didapatkan dengan menggunakan software Ginetrack adalah RxLab, RxQual, SKI, MCC, MNC, CI, LAC, time, longitude, latitude, upload, download, tipe jaringan yang digunakan, dan operator yang digunakan. Kelebihan dari Ginetrack, data yang dikumpulkan lebih bervariasi, misal yang berhubungan dengan call, data, dan quality, dan tidak melulu sekedar kuat sinyal yang diterima handphone. Tampilan peta dan BTS lebih bagus karena menyertakan arah sektor dari BTS, sehingga memudahkan memperkirakan service area dari sektor tersebut. Disediakan situs tersendiri untuk mengolah data log jika tidak sempat install Google Earth. Situs tersebut disebut dengan GNetDiag. Kekurangan dari Ginetrack, di Ginetrack nggak ada fitur untuk melihat log yang sudah dilakukan langsung di handphone. Hasil log harus dilihat di PC, di aplikasi GNetDiag tadi. Kemudian ada putusnya log saat ada call yang masuk juga mengganggu yang membuat harus logging ulang dari awal. Lumayan aneh karena sedikit keluar dari pakem yang sudah ada di warna hijau, kuning, merah menjadi warna merah, kuning, hijau, biru, hitam. Sayangnya Netboard Cell hanya bisa dilihat di HP tertentu. Kemudian berikut ini adalah referensi-referensi yang dijadikan acuan dari presentasi kali ini. Oke, yang pertama itu pengambilan jurnal oleh Bongga Arif Widodo dengan judul Optimasi dan Performansi Proses Rehoming terhadap Teknologi Jaringan GSM. Itu diterbitkan oleh Jurnal Telekomunikasi dan Komputer di volume ke-6 nomor 2 page 173 Februari 2017. Sedangkan yang kedua ada dari M. Aisal, M. Bakri, dan A. Firasanti dengan judul Optimasi Kinerja Jaringan Seluler melalui pemasangan repeater pada area indoor dengan metode drive test. Diterbitkan volume 5 nomor 1, diambil dari page ke-18. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.